Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Andaranto, guru matematika SMA Negeri 8 Lu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Matematika kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 8 Lu Timur, kelas 11 IPA 3 dengan materi limit fungsi aljabar dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu orang yang untuk siapkan. Berdiri semua. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan hadir di tempat ini untuk melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini 4 Maret 2024. Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa itu yang tidak hadir? Sedia dengan Alif Farah. Siapa? Sedia Setika dengan Alif Farah, Pak. Tria. Kenapa ini Tria? Sakit, Pak. Sakit. Oke. 2 orang ya? Iya. Sudah membersihkan hari ini? Sudah. Ya, alhamdulillah saya lihat sudah agak bersih. Jadi kemarin apa yang dipelajari? Materi apa? Ya, limit. Ya, limit fungsi aljabar dengan metode substitusi dan pemfaktoran. Jadi materi untuk hari ini adalah limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode merasionalkan penyebut atau dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Ya. Sebelum masuk di materi ini, ya ada soal pretest. Ya, coba satu orang yang untuk bagikan. Nah, coba Ilham bagikan temannya soal pretest. Ya, ya. Si yang sudah dapat tulis namanya langsung dikerjakan. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the first class. Oke, terima kasih Alfianto. Nah, jadi penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini ada 3 ya. Pertama adalah penilaian sikap, dan penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Jadi penilaian ini akan diterapkan nanti secara keseluruhan, mulai dari pembagian LKPD sampai persentase dan sampai penarikan kesimpulan ya. Nah, jadi kompetensi dasar. Ya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Nah, itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, itu untuk kompetensi
dasar yang akan dicapai nanti. Nah, kemudian tujuan. Tujuan yang pertama itu melalui proses pembelajaran materi limit fungsi aljabar dengan menggunakan model pembelajaran program based learning atau PBL. Setelah berdiskusi dan menjawab soal di LKPD, peserta didik diharapkan dapat. Nah, ini yang pertama, menentukan nilai limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati AFX menggunakan metode merasionalkan penyebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Tadi ada materinya, saya ambil dari YouTube, yaitu limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode merasionalkan penyebut. Ya. Jadi siapkan bukunya. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, ini materinya. Nanti ada pertanyaan atau apa ya, nanti diungkapkan saya. Menentukan nilai limit, cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Sebelumnya kita udah bahas dua cara, yaitu dengan cara substitusi dan cara pemfaktoran ya. Cek videonya di link berikut ini ya. Nah, untuk cara yang ketiga, yaitu cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, gimana sih caranya? Disimak dengan seksama ya. Jadi, langkah pertamanya sama seperti halnya pemfaktoran. Apabila ada limit X mendekati A dan nilai A kita substitusi ke fungsi fx atau gx-nya, dan dia menghasilkan nilai 0/0 atau bentuk tak tentu, maka menentukan nilai limit fungsi ini itu nggak bisa dengan cara substitusi. Berarti harus kita coba menggunakan cara yaitu perkalian bentuk sekawan. Nah, ini berlaku untuk yang irasional atau bentuk akar ya. Perlu kita ingat kembali bahwa bentuk sekawan itu contohnya seperti ini. X kurang A merupakan bentuk sekawan dari X tambah A. Kemudian AX tambah B merupakan bentuk sekawan dari AX kurang B. Nah, untuk bentuk akarnya, akar X tambah A, maka bentuk sekawannya adalah akar X kurang A. Jadi tandanya yang berbeda ya. Supaya lebih ingat, kita lihat contoh berikut ini, perkalian bentuk sekawan. Nah, contohnya akar X tambah A, maka bentuk sekawannya adalah akar X kurang A. Dan apabila kita kalikan, maka ini akan kita kalikan satu persatu, akar X dikali akar X, maka akarnya habis ya, istilahnya seperti itu. Sama dengan X. Kemudian akar X dikali min A, maka min A akar X. Kemudian A dikali akar X sama dengan A akar X. Kemudian untuk yang A dikali negatif A, maka hasilnya adalah min A kuadrat. Nah, ini bentuknya min A akar X ditambah A akar X, ini habis ya, 0. Sehingga tersisalah X dikurang A kuadrat. Nah, itu dia tadi cara mengalihkan bentuk sekawan apabila kita kalikan satu persatu. Tapi sebenarnya ada cara cepatnya. Nah, bentuk yang sekawan tadi tinggal kita kalikan aja akar X dengan akar X, kemudian A dengan min A. Karena otomatis tadi apabila kita cari, maka yang di tengah itu tetap hasilnya 0. Karena yang satu nilainya positif dan yang satu nilainya negatif. Jadi akar X dikali akar X itu adalah X, dan A dikali min A adalah min A kuadrat. Nah, seperti ini cara cepatnya ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal berbentuk limit. Yang pertama, tentukan nilai limit. Nah, ini bentuknya. Bentuknya dalam bentuk akar, sesuai yang saya jelaskan di awal tadi. Kita coba terlebih dahulu cara substitusi. Apabila nanti hasilnya 0/0 atau bentuk tak tentu, barulah kita cari menggunakan perkalian bentuk sekawan. Nah, sekarang kita substitusi dulu ya. Substitusi X mendekati 4 ke variabel X, sehingga jadinya adalah 4 dikurang 1. Dan untuk penyebutnya, ini X-nya juga kita substitusi 4, maka akar 4 ditambah 2. Nah, sama dengan 4 kurang 1 adalah 3 per akar 4, yaitu 2 tambah 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, seandainya hasilnya kita dapatkan, berarti itulah nilai limit tersebut. Tapi kalau seandainya hasilnya 0/0, baru kita lanjut cara yang kedua. Nah, kita coba contoh soal yang lainnya. Contoh yang kedua, tentukan nilai limit. Nah, ini bentuknya. Cara pertama kita coba dulu dengan menggunakan cara substitusi ya. Kita substitusi nilai 4 ini ke variabel X. Sehingga jadinya 4 kurang 4 dan di penyebutnya akar 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurangkan 4 kurang 4 sama dengan 0 dan akar 4 yaitu 2 dikurang 2 juga 0. Maka ini menjadi bentuk tak tentu. Jadi dengan cara substitusi tidak kita dapatkan nilainya.
maka barulah kita coba dengan menggunakan cara perkalian bentuk sekawan. Limit X mendekati 4 ini, bentuk sekawannya itu kita lihat dari yang ada bentuk akarnya. Nah, jadi akar X dikurang 2, berarti bentuk sekawannya adalah akar X tambah 2 ya. Nah, kita kalikan dengan pembilang dan penyebut supaya tidak merubah arti dari nilai tersebut. Berarti sama dengan, nah ini kita tulis lagi kembali limitnya karena kita belum mensubstitusi. Kita baru menyelesaikan bentuk limitnya saja. Jadi, masih harus kita tulis limit atau lim X mendekati 4 di awalnya. Nah, untuk pembilang ini cukup kita kalikan saja, dibuat seperti ini, X kurang 4 dikali akar X tambah 2, seperti ini. Kemudian untuk penyebutnya, barulah kita kali seperti perkalian bentuk sekawan tadi. Akar X dikali dengan akar X, yaitu X, akarnya habis ya. Kemudian negatif 2 dikali 2, jadinya negatif 4. Nah, dari hasil ini, kita dapat lihat bahwa ada faktor yang sama, yaitu X kurang 4. Sehingga X kurang 4 ini kita bagi atau kita hilangkan. Jadi, sama dengan limit X mendekati 4, tersisa akar X tambah 2. Nah, dari sinilah baru kita substitusi nilai 4 ke variabel X. Sama dengan akar 4, nah ini X-nya disubstitusi nilai 4 ditambah 2. Nah, akar 4 adalah 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4. Kita dapatkan dengan menggunakan cara perkalian bentuk sekawan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, kemudian di share juga ya ke sosial media kalian. Terus buat yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Aktifin juga tombol notifikasinya ya. Kemudian kita lanjut contoh soal yang ketiga. Bentuk limit ini juga hampir sama dengan yang tadi, tapi di sini pembilangnya ada bentuk fungsi kuadrat. Nah, langkah pertamanya kita coba dengan cara substitusi terlebih dahulu. Kita substitusi berarti nilai 9 ke variabel X. Nah, 9 kuadrat dikurang 7 kali 9, hasilnya adalah seperti berikut ini. Kemudian akar 9, ini 3 ya, 3 kurang 3, hasilnya adalah 0/0. Bentuknya juga tak tentu. Berarti tidak bisa kita cari dengan menggunakan cara substitusi. Karena bentuk fungsinya ada di penyebut ini berbentuk akar, dan di pembilangnya ada berbentuk fungsi kuadrat, jadi kemungkinan besar limit ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara perkalian bentuk sekawan. Dan ada juga kemungkinan di dalamnya ada juga cara pemfaktoran. Nah, langsung aja kita bahas ya. Cara perkalian bentuk sekawan, berarti tadi kita cari bentuk sekawan dari akar X kurang 3. Yaitu akar X tambah 3 ya. Dikalikan di pembilang dan penyebut. Nah, untuk pembilang sama seperti yang tadi, ini tinggal dikalikan aja nanti. Nah, jadi kita kerjakan dulu yang di penyebut. Jadi akar X kita kali dengan akar X, sama dengan X ya, akarnya habis. Kemudian negatif 3 dikali dengan 3, yaitu negatif 9. Nah, ini untuk penyebutnya. Dan untuk pembilang itu tinggal dikalikan saja, tinggal kita buat dalam tanda kurung. Nah, tapi kita lihat di sini tidak ada faktor yang sama. Jadi nggak ada yang bisa kita coret atau kita bagi. Maka di sinilah akan kita gunakan cara yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang cara pemfaktoran ya. Jadi, di sini ada fungsi kuadrat yang bisa jadi ini faktornya ada yang sama dengan penyebut ini. Jadi kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, ini saja yang kita faktorkan. Kita cari faktornya. Nah, ingat ya pelajaran kelas 10. Cari dua bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya negatif 7 dan apabila dikali hasilnya negatif 18. Nah, bilangan itu apa? Min 9 dan positif 2 ya. Sehingga faktornya adalah X kurang 9 dikali X tambah 2. Oke, dari sini udah kelihatan ya kalau ada faktor yang sama, yaitu faktor X kurang 9. Nah, ini langsung aja kita coret atau kita bagi. Sehingga sama dengan, nah, limit X mendekati 9. Bentuk ini. Nah, ini yang tersisa. Sehingga 9 inilah yang kita substitusi ke bentuk fungsi yang ini. Jadi 9 ditambah 2 kemudian dikali dengan akar 9 ya, karena dia mendekati 9. Sama dengan 9 tambah 2 berarti 11, kemudian akar 9 yaitu 3 ya. 3 tambah 3 adalah 6, berarti 11 dikali 6 yaitu 66. Kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Tentukan limit X mendekati 2. Berarti limit X mendekati 2. Berarti 2 kita substitusi ke variabel X-nya. Sama dengan, nah ini X disubstitusi 2, dan X yang ini juga kita substitusi 2. Hasilnya sama dengan, jadi 2 kurang 2 ini 0 ya.
Kemudian di penyebut juga akar 2 tambah 2 kan 4. Akar 4 berarti 2 ya. 2 kurang 2 juga 0. Sehingga hasilnya 0/0 dan bentuk tak tentu lagi. Jadi tetap harus kita cari dengan menggunakan cara perkalian bentuk sekawan. Karena bentuk akarnya ada di penyebut tadi, yaitu adalah negatif, maka bentuk sekawannya adalah positif. Jadi untuk bentuk sekawan yang di luar akarnya aja ya, yang kita ganti tandanya negatif jadi positif. Untuk yang di dalam akarnya itu tetap. Limit X mendekati 2 berarti pembilangnya tetap ya. Kemudian penyebutnya kita kalikan satu persatu. 2 dikali 2 berarti 4. Kemudian yang ini keseluruhannya. Yang di dalam akar dikalikan dengan yang di sini. Berarti ini negatif ya dan positif. Maka hasilnya negatif. Nah, akar dikali akar, akarnya tadi habis. Sehingga jadilah negatif X tambah 2. Nah, masih dalam tanda kurung karena ini tadi dalam bentuk akar. Nah, berarti ini kita selesaikan dulu di penyebutnya. Sama dengan limit X mendekati 2 untuk pembilangnya tetap. Nah, untuk penyebutnya ini kita kurangkan. Nah, ini kan artinya 4 dikurang dengan 2. Nah, ini bisa. Jadi 2 kemudian negatif dikali X adalah negatif X. Jadi di sini ada bentuk faktor yang sama yaitu 2 kurang X. Langsung aja kita bagi atau kita coret. Sehingga limitnya menjadi limit X mendekati 2, 2 ditambah akar X tambah 2. Nah, di sini langsung aja kita substitusi, yaitu nilai 2 ke variabel X. Sehingga sama dengan 2 ditambah, nah X ini disubstitusi 2. Jadi bentuknya seperti ini. Akar 2 tambah 2 ini kan 4 ya, berarti akar 4 adalah 2. Sehingga 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, itulah tadi video yang menyangkut tentang metode merasionalkan penyebut atau perkalian sekawan ya. Dari video ini ada mungkin yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Jadi kalau ada dalam bentuk akar yang tidak bisa dirasionalkan atau tidak bisa disubstitusi, maka kita harus merasionalkan. Jadi kalau ada soal nanti dalam bentuk akar yang tidak bisa disubstitusi, maka kita harus merasionalkan atau mengalihkan bentuk akar sekawan. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kemarin sudah dibentuk kelompok ya? Ya, sudah bentuk kelompoknya ini? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya? Oke, jadi kalau sudah, ya kita ke pembagian LKPD. Ya, coba Alpianto bagi ke LKPD-nya. Ya, coba. Ah, ya oke. Sudah dapat ditulis namanya, kelompoknya. Nah, dibaca dulu petunjuknya ya. Nah, petunjuk dibaca. Ya, tulis namanya, nama kelompok. Ya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Ya, coba ini dikalikan dengan tulis yang akarnya ya. Oke.
Jadi jelas ini X pangkat 2. Nah, oke. Nanti jangan sampai nanti pada saat ditulis. Di sini nih. Nih. Jadi ya. Nah, hasilnya berapa? Ya. Ya, oke. Baru masukkan, baru dikali, ya sesuai dengan akarnya, ya. Nah, di sini berapa di sini? Sesuai ini 2 kali, ya, X tambah 1. Ini. Ini tulis ini X tambah 1. Akar, dalam akar X tambah 1. Coba. Nah, akar X tambah 1. Ini akarnya langsung terus. Ya, oke. Iya, oke. Terus ke bawah. Iya. Iya. Iya, oke. Ya, kenapa? Gimana? Nah, tadi ini tetap tulis ini X. Tetap ditulis kembali. Nah, ini berapa? Ya, coba. Oke. Nah, oke. Hasilnya berapa? Ah, ini. Ya, oke, tulis. Oke, sudah. Oke. Ya? Ya. Kenapa? Kalau ini sama dia. Ya. Ini X tambah 1. Oke, ini berapa? X kurang? Nah, ini 2. Nah, tinggal ini kan sama. Iya. Nah, ditulis saja 2. 2. Sini dalam kurung X tambah 1. Ya. Ini ada akar. Terus ya. Terus salah 4 di sini 4. Oke. Oke. Kan 2 kali 2. 4. Iya. Kasih, Kak. Sudah, oke. Jadi siapa yang mau naik pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Hasil diskusinya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Limit X mendekati 5, akar X kurang akar 5 per akar dikurang 5 sama dengan akar 5 dikurang akar 5 per 5 kurang 5 sama dengan 0 per 0. Karena hasil dari substitusi adalah limit tak tentu, maka soal diselesaikan dengan cara dirasionalkan dengan dikalikan akar sekawan. Limit X mendekati 5, akar X dikurang akar 5 per X dikurang 5 dikalikan akar X tambah akar 5 per akar X ditambah akar 5 sama dengan akar X dikurang akar 5 per X dikurang 5 sama dengan akar X ditambah akar 5 per akar X ditambah akar 5. Karena nilainya sama, maka X dikurang 5 per X dikurang 5 akar X ditambah akar 5 sama dengan 1 per akar X ditambah akar 5 sama dengan 1 per akar 5 ditambah akar 5 sama dengan 1 per 2 akar 5. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai semua ya? Sudah? Oke, jadi satu orang yang mengumpulkan LKPD-nya. Ya, mungkin Oke, terima kasih. Kita masuk di kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa menentukan nilai limit dalam bentuk akar apabila penggunaan metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, maka digunakan metode merasionalkan, penyebut atau mengalihkan bentuk akar sekawan. Terima kasih. Di post test, ya. Mungkin satu orang yang bagikan post testnya. Alpianta, ya. Ya, yang sudah dapat silakan tulis namanya dan dikerjakan.
Oke, terima kasih Alfianto. Sudah selesai? Sudah. Ya, satu orang yang kumpul. Mungkin Ilham yang kumpul. Makasih Ilham. Sudah terkumpul semua? Oke, jadi untuk hari ini limit fungsi aljabar sudah selesai ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah turunan fungsi aljabar. Ya, ingat ya, mungkin di rumahnya nanti bisa dipelajari, memang adalah turunan fungsi aljabar ya, minggu depan ya. Oke. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, ya ada oleh-oleh untuk dibawa pulang nanti di rumahnya, adalah tugas. Ya,
Nah, ini tugasnya. Di buku tugas ya. Ya, dikumpul sebelum pertemuan berikutnya. Kelihatan ya? Ya, oke, silakan. Sudah? Oke. Sebelum kita selesaikan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdiri semua. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih semua.